Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengambil ayat tentang keutamaan madu. Dan madu itu merupakan satu obat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu menjadi suatu hal yang sunnah dan pasti sangat bermanfaat bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Dan dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli tamarati fasluki subula rabbika dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, kata Allah, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Kemudian makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi yang dimaksud dengan wahyu di sini ialah ilham, petunjuk dan bimbingan bagi lebah, agar lebah itu membuat sarang atau tempat berlindung di gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, di pepohonan dan di tempat yang dibangun manusia. Sarang lebah itu sangat kuat dan sempurna bagi ukuran lebah, dalam hal bentuknya yang persegi 6 dan kerapatannya itu sehingga tidak ada lubang sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memberinya itu kemampuan untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya sesuai dengan kemauan lebah tadi, baik di udara, darat, lembah maupun di pegunungan. Lalu ia kembali ke sarangnya tanpa tersesat para lebah itu. Ia membuat malam dari apa yang ada pada sayapnya, mulutnya mengeluarkan madu dan duburnya melahirkan telur yang menjadi anak. Kemudian ia pergi di pagi hari ke tempat-tempat untuk mencari makan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang berbagai macam-macam warnanya. Di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madunya itu berwarna putih, berwarna kuning, berwarna merah, dan warna lainnya sesuai dengan warna makanannya. Ia mengandung obat bagi manusia. Maksudnya di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Artinya madu itu cocok bagi setiap orang. Misalnya untuk mengobati dingin karena madu itu panas. Karena penyakit diobati dengan antinya. Bahwa yang dimaksud dengan minuman itu madu adalah didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, yaitu riwayat Qatadah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang artinya seseorang itu menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku sakit perut atau diare." Kemudian beliau SAW bersabda, "Berilah dia madu," kata Rasul. Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi di harinya bertambah." Kemudian beliau SAW, "Pulanglah dan berilah dia madu." Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah SAW kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi di harinya malah bertambah." Kemudian Rasul SAW bersabda, "Allah benar dan perut saudaramu itu dusta. Pulanglah, lalu berilah dia madu." Dia kembali dan memberinya madu. Ternyata orang yang diare itu menjadi sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang ulama ahli kedokteran mengomentari akan hadis yang kita sebutkan tadi. Tampaknya dalam tubuh si sakit terdapat banyak endapan ampas. Jadi banyak endapan ampas. Tatkala dia diberi madu, sedang madu itu panas, maka endapan itu mencair dan ingin cepat keluar. Hal inilah yang membuat perutnya itu bertambah sakit. Orang Badui beranggapan bahwa madu itu telah membahayakannya, padahal madu justru akan menyembuhkannya. Setelah dia memberinya madu kembali, maka endapan semakin encer dan ingin keluar. Saat diberi madu lagi, seperti itulah yang terjadi.
Namun setelah endapan ampas yang membahayakan badan itu keluar, maka redahlah perutnya, komposisinya menjadi seimbang, dan lenyaplah penyakitnya dan kepedihannya berkat petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW dan Robnya Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan, yakni pemberian ilham kepada binatang yang bertubuh lemah ini, yaitu lebah, sehingga ia dapat terbang ke berbagai tempat, memakan aneka buah-buahan, dan mengumpulkannya hingga menjadi malam dan madu yang merupakan makanan terbaik. Benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan keagungan pencipta, keagungan penguasa dan penakluknya. Kemudian gejala itu dijadikan bukti untuk menyimpulkan bahwa dia pelaku yang maha kuasa, yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui, dan yang maha pemurah lagi, yang maha pengasih. Di dalam riwayat juga mengatakan bahwasanya keistimewaan madu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iqal 'asala thalath ghadawatin kulla syahrin lam yusibhu azimun minal bala." Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Kata Rasul, barang siapa yang meminum madu di pagi hari selama 3 hari untuk setiap bulannya, niscaya ia akan tidak akan terkena penyakit yang berat. Bentuk jamak dari khodawatin, itu dari lafaz khoda, artinya permulaan siang hari atau pagi hari, yaitu antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Artinya kita belum makan sama sekali, kita meminum madu. Itu sunnah cara meminum madu. Orang yang meminum madu di pagi hari selama 3 hari setiap bulannya, ini minimal yang diajarkan oleh Rasul, insya Allah tidak akan terserang penyakit yang berat. Dikatakan juga demikian karena di dalam madu itu terkandung daripada obat yang dapat menyembuhkan dari penyakit. Sehubungan dengan itu, madu itu telah dikatakan di dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'ul linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, madu adalah penyembuh bagi segala penyakit, dan Al-Quran adalah penyembuh apa yang ada di dalam dada. Jadi penyakit-penyakit dalam dada kita adalah Al-Quran, dan madu penyakit zohir kita. Maka bagi kalian ada 2 penyembuh atau penyembuhan, yaitu Al-Quran dan madu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi saudara-saudaraku, manfaat daripada minum madu adalah menyembuhkan segala penyakit. Apa yang diajarkan Rasul pasti akan membawakan manfaat bagi kita. Jangan ragukan. Namun berniat kita untuk penyembuhan akan penyakit, menjaga kestabilitasan dalam imun tubuh kita, menjaga kebaikan dalam tubuh kita, mencegah daripada penyakit jantung yang dalam tubuh kita, dan terus masih banyak lain. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.